Halo, apa kabar sahabat Kadadata? Jumpa lagi bersama Om Wai dengan tamu spesial pada acara yang sangat menarik. Pergulatan politik, disingkat Gultik. Sama juga dengan Gulet Tikungan yang ada di Blok M Plaza. Ini punya Om Wai. Kita undang tamu kita, Pas Arsyad Rashid. Halo, ya, apa kabar? Gimana? Om Arsyad, Mantap, Om. apa kabar? Baik, Om Wai. Jadi Anda sebenarnya jabatannya judulnya apa ini? Apa tuh? TPN itu singkatan dari? Baik, jelas, Mas. Tim Pemenangan Nasional. Tim Pemenangan Nasional. Ganjar Mahfud. Nah. Jadi itu kayaknya nadanya optimistik banget ya mau menang. Harus tuh, clear. Kok jelas kok. Dasarnya apa kok bisa menang? Kok yakin menang itu loh, dasarnya apa? Pertama, Mas, bahwa kita punya keyakinan bahwa yang namanya Mas Ganjar itu dan juga Pak Mahfud itu adalah memang masa depan Indonesia. Mereka lah yang bisa membawa Indonesia melewati tantangan-tantangan yang ada. Dan mereka lah yang akan bisa bagian dari proses untuk menuju Indonesia emas. Nah, tapi kan setiap orang pasti punya perspektif. Tapi kan saya udah memilih, ya kan? Nah, dengan itu nanti saya jelasin kenapa saya memilih beliau-beliau. Karena jelas bahwa karena kan gini, kalau saya selalu bayangin gini loh. Ini menjadi Om Wai nih gitu. Yeah. Om Wai ini bahwa gini Om, bahwa kita harus memilih figur. Pertama kita bicara presidennya dulu. Personality-nya bagaimana nilai-nilai ataupun value-nya. Lalu bisa bicara juga mengenai track record-nya. 3 hal ini penting untuk memilih seorang pemimpin masa depan. Lalu tapi untuk itu kita juga mesti tahu tantangannya apa. Nah, tantangan geopolitik yang ada, tantangan ekonomi, ya kan, adanya basically yang sudah kita miliki itu apa sekarang? Kita miliki yang namanya bonus demografi. Yang kita miliki sekarang apa? Sebetulnya kepercayaan. Mudah-mudahan kepercayaan masih ada. Terus hal-hal ini kan penting, tantangan dan juga apa yang kita miliki. Nah, dari situ kita cocokin nih untuk tantangan dan apa yang kita mau hadapi ke depan dengan leaders mana yang mau kita pilih. Kita harus lihat dari personality-nya, kita lihat nilai-nilainya, kita lihat juga track record-nya. Nah, karena ini kalau di bisnis, itu karena there is a business life cycle, ya kan? Nah, sekarang kita mesti lihat Republik Indonesia ini dalam cycle apa, kan gitu. Nah, jelas, jadi dengan demikian buat saya, ya itu pilihannya. Itu Mas. Jadi nggak bisa lepas dari Arsyad Rashid, nggak bisa lepas dari ngomong bisnis, nggak bisa lepas dari Kadin. Kali ini lepas sama Kadin. Kadin udah lepas. Ya? Saya kan lagi berhalangan hadir. Oh, lagi berhalangan hadir. Berhalangan hadir. Istilahnya apa? Cuti dong. Kata-kata itu berhalangan hadir. Oh, kata-katanya berhalangan hadir. Sesuai dengan anggaran dasar yang ada. Berhalangan hadir. Nah, kenapa saya nggak mau bahwa ini kan pilihan pribadi saya. Bukan sebagai ketua umum sebuah organisasi. Ya kan? Ataupun bukan sebagai pemimpin perusahaan. Ataupun dari bagian komisaris atau direksi perusahaan, bukan. Ini kan pilihan pribadi saya. Nah, jadi saya nggak mau jangan sampai nanti menodai organisasi ataupun organisasi. Tapi gini bos, ngomong bisnis ini, to be honest ya, iya dong harus. Bisnis itu kan biasanya orang berusaha untuk mencegah resiko atau memitigasi resiko sekecil mungkin. Ya. Anda udah paham resiko Anda masuk ke politik ini kan? Kalau saya bilang, saya ini belum masuk politik, Mas. Oh belum? Belum. Tim pemenangan masuk ke politik? Bukan. Loh, makanya jangan dilihatnya begitu banget. Gimana? Mas. Gini Om Wai, kan gini, ini adalah tim pemenangan. Bukan masuk sebagai pejabat negara dan lain-lain. Ya kan? Dan pertama ini kan kalau dibilang jelas sekali, tim pemenangan nasional. Tugasnya apa? Memenangkan. Saya bukan bermaksud dalam konteks politik, tapi hanya bagaimana memastikan. Kalau ngomong dalam bisnis produknya, saya punya produk namanya GP dan Mahfud. Nah, produk ini yang saya harus jual, ya kan? Untuk apa? Supaya orang membeli, kan gitu. Dengan demikian sama dengan kalau dalam konteks bicara dalam pemenangan ini, memastikan awareness yang ada, popularitas yang ada dari ujung Sabang sampai Merauke. Nah, dari situ memastikan mereka memilih yang namanya Mas Ganjar dan juga Prof Mahfud. Ya, Anda memilih itu mau jadi ketua TPN ya. Ini lebih pertimbangan emosional, feeling, atau sudah ada kalkulasi yang
cermat kira-kira? Saya dalam hidup saya itu, Mas, saya selalu punya pemikiran dan pertama ada beberapa hal. Pertama, hatinya mesti kena dulu. Itu satu. Yang kedua, setelah hatinya itu adalah bagaimana ya, apakah cocok atau tidak dengan apa yang ingin saya lakukan sendiri. Lalu saya selalu berpikir resikonya. Nggak mungkin enggak. Tapi dalam resiko itu kan gini, kita keluar dari rumah aja punya resiko bisa ditabrak. Iya. Ya kan? Nah sama dengan ini, pasti ada resikonya. Makanya pertama kali yang saya lakukan adalah, waktu itu saya kaget loh Mas. Iya. Waktu aku ternyata di-announce menjadi itu, aku bilang gile nih. Dengar nggak dengar? Nggak langsung dapat informasi langsung. Saya bacanya dari berita Mas. Oh, dengar dari berita? Dari berita. Iya. Dari berita saya bacanya, waktu itu masih acara ASEAN, tiba-tiba begitu. Orang bilang lu bohongan, kaget kan, kaget. Emang saya kaget banget. Bukan acting gitu ya kayaknya ya? No, it's real. Iya. Sampai istilah keluarga saya menelpon dan menanyakan gitu kan, karena ini kan keputusan besar. Nah, tapi sudah, apa yang sudah terjadi sudah, ya kan. Mestinya waktu itu ya saya diajak bicara dulu lah. Mungkin energinya terlalu tinggi, ya keluarlah itu barang, gitu kan. Ya udahlah. Tapi artinya dari situ saya bertemu menanyakan lagi kira-kira apa sih, gimana. Dan suatu kehormatan bisa dipilih menjadi salah satu ketua tim, ya kan. Karena ini kan cuma 5 tahunan sekali, paling banyak 2 atau 3 ketua timnya dong, bener nggak Mas? Ya kan, setiap kali kan masih gitu kan. Jadi suatu kehormatan. Nah tapi itu saya juga mesti memikirkan gimana, makanya pertama untuk resiko, saya cut dulu resikonya. Tadi kan yang korporasi dan juga organisasi, supaya tidak ada resiko terhadap organisasi dan juga terhadap yang namanya korporasi. Tinggallah di pribadi saya, kan gitu. Nah itu yang penting, keluarga bagaimana. Alhamdulillah keluarga saya mendukung, ya kan. Mereka semua menanyakan, saya jelaskan kenapa gitu. Nah jadi kalau dibilang tidak ada pertimbangan, ada pertimbangan. Tapi pertimbangan yang paling besar akhirnya Mas adalah begini. Waktu itu, ini sekarang memang konteks perubahannya banyak sekali kan dinamika yang terjadi, ya kan. Tapi pada waktu itu saya berpikir dengan satu pemikiran gini. Yang pertama, bahwa saya mengerti ekonomi, mengerti bisnis. Kalau saya mau melihat bagaimana menginfluence supaya Indonesia menuju emas, Indonesia emas 2045. Bagian daripada itu adalah bagaimana saya bisa menjadi bagian daripada influencer. Kalau saya ada di dalam, saya merasa saya bisa influence. Influence apa? Pemikiran, dari segi visi, dari misi, dan juga jalannya gimana. Dan saya rasa itu menjadi tanggung jawab, saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa ini unik nih. Pada yang namanya pemilu kali ini, banyak hal yang cukup berbeda. Pertama, bahwa 30% pada tahun 2024 ini pemilih yang pertama. Terus yang kedua, 30% lagi adalah pemilih yang kedua kali. 40% baru yang ketiga dan semuanya. Bayangkan 60% boleh katakan baru pertama dan kedua. 30% yang baru pertama kali. Ya kan? Lalu secara demografi juga, ini pertama kali yang namanya urban itu lebih besar pada rural. Menarik. Urban lebih besar. Yes, menarik. Oh iya. Angkanya nggak besar, misalnya 51-52%. Tapi terjadi shifting. Ya kan ini jadi semua ini kan adalah hal-hal yang baru. Iya. Dan di sini juga kenapa menjadi penting juga adalah karena ini kita bicara 10 tahun ke depan to be or not to be, gitu kan. Jadi hal-hal ini penting. Tadi saya bilang bahwa votersnya masih muda-muda, yang dimana saya rasa ini bagian daripada kita untuk melakukan edukasi. Dan jangan dianggap politik ini nggak asik. Dianggap politik ini hitam. Dianggap politik ini selalu dengan pikiran korupsi dan lain-lain, gitu kan. Nah, karena apa? Jangan sampai apatis. Nah, ini penting. Nah, menurut saya ingin bagian daripada ini untuk juga melihat, memperlihatkan bahwa politik itu bisa menjadi politik asik-asik. Politik itu bisa bermakna. Politik itu bisa yang namanya memberikan positive influence, ya kan? Dan mengedukasikan pada semua adik-adik dan anak-anak kita bahwa Anda harus ikut serta, jangan apatis. Kenapa? Karena yang kita pilih ini adalah masa depan. Jangan golput ya. Ya nggak gini, terus terang Mas, kalau aku nggak mikirin partai kan, kalau mereka mau golput partai silakan lah, nggak just kidding. Tapi maksud saya bilang, Anda harus bisa memilih pemimpin bangsa, karena ini masa depan Anda. Politics shapes the futures.
This is your future, not my future. Kan gitu, Mas. Nah, ini yang harus kita bisa membuat edukasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya rasa kita harus juga membuat, saya pengen menjadi ikutan bagian. Mudah-mudahan insya Allah bisa ikut bagian dalam yang namanya apa? Sudah cukup nggak bisa namanya zero sum game. Tidak bisa yang namanya winners take all. At the end of the day nantinya, kita harus berdemokrasi. Dan itu harus. Dan demokrasi yang sehat. Itu harus. Itu supaya negara ini punya kekuatan. Tetapi akhirnya juga setelah berdemokrasi ini, kita harus bergotong royong. Bergotong royong membangun bangsa ini. Kenapa? Pertanyaannya siapa yang harus menang dalam pemilu ini? Ya pasti pemimpinnya harus menang. Pilihan saya adalah Ganjar Mahfud. Nah, tapi yang lebih harus menang dan dipastikan menang adalah rakyat Indonesia. So, itu yang harus menjadi pemenang. Iya. Mantep. Kok gue lihat kok makin lama kok makin fasih ngomongnya. Biasanya Asyad itu agak-agak pendiam. Ini sekarang udah jadi ketua tim pemenangan nasional nih, wah kelihatan. Makanya serak, Mas. Yang Karena sering banyak ngomong kali, Mas. Kalau gitu pesen dulu. Kultik. Siap Om Wai. Kebetulan udah Tapi dibikin itu ini tamu Om. spesial Om Wai nih. Jadi dua piring ya. Lu Ini kenalin dia. lu siapa nama lu? Aduh. Siapa namanya? Wah, makasih, Mas. Kiwai Om. Hah? Kiwai. Kiwai. Mr. Kiwai. Jabatanmu apa di sini? Menteri? Menteri Perairan. Menteri Perairan. Perairan. Kenapa disebut Makan Perairan? sama minum tadi. Hai. Ini juga thank Pak. you. Minum apa Pak? Mau teh botol, air mineral atau apa? Aduh, apa aja deh. Komplit ya? Boleh lah, saya. Itu dari juga sih. Udah ada lah, ini tangan. aja deh, Mas. Ya Ini udah, masih udah, oke. udah. Saya jaga-jaga, takutnya saya juga haus. Iya. Gak punya. Silakan dimakan Pak. Butuh sambal atau apa? Sambal Nggak. ada? Ada sambal? Nanti Oke, aja. oke. Aku udah. Ini dulu lah. Oke Pak, lanjut Pak. Oke. Ngomong-ngomong tadi, ngomong Ganjar Mahfud. Ceritanya Kenapa? milih Pak Mahfud tuh gimana gitu? Oh, itu pilihan yang sangat sulit. Masih memikirkannya. Ya, justru Nggak kan itu. ini. Makanya aku cerita. Ini kan, waktu aku mulai masuk kan, terus mulailah semua bicara. Wah Pak, ini tinggal 3 nih Pak. Maksudnya apa 3? Tinggal 3 cawapres. Waktu itu habis itu minggu depannya lagi. Pak, tinggal 2 namanya. Habis gitu ngomong lagi. Pak, ini katanya udah mengerucut 1 nih Pak. 2, 3. Gue bilang, Anda lebih tahu pada saya perasaan gitu kan. Nggak, karena kan gini. Itu memang akhirnya keputusannya sehari sebelum pengumuman diumumkan. Itu benar. Tapi suatu proses yang panjang. Karena kita harus memastikan. Waktu itu kan 2 hal. Pertama, kita juga melihat, ya pastinya lah, obviously, bisa nggak mencari figur yang bisa memenangkan. Kan gitu. Tapi that's not good enough. Itu kan cuma yang memenangkan. Yang paling penting kan adalah jangka panjangnya, 5 tahun. Akan menjadi partnernya daripada Mas Ganjar. Kan gitu. Ya. Bisa nggak kerjasama berdua ini? Kan itu kan menjadi pertanyaan kan. Terus habis gitu, gunanya untuk bangsa ini bagaimana? Karena ini kan penting. Bisa nggak menjalankan visi dan misi? Bisa nggak menjalankan apa yang ada di dalam roh ataupun value yang ingin dibuat pada 5 tahun ke depan ini? Itu bagaimana? Nah, hal ini menjadi konsideran, ya kan? Jadi of course, dan konsideran ada tadi lihat angka di mana kekuatannya, bagaimana di mana nih yang namanya suara-suara yang bisa didapatkan dari situ. Tapi yang lebih dari situ, cocok nggak bicara sama Mas Ganjar? Bisa menjadi partnernya beliau atau tidak? Habis gitu tadi, apakah yang dimiliki itu bisa mengisi yang namanya tujuan kita memastikan visi dan misi dan program ini bisa jalan 5 tahun. Kan gitu. Yang akhirnya kita keluar dengan namanya Pak Mahfud ini. Nah dan dikatakan, oh ini Bu Mega aja. Enggak. Ini penting sekali. Bu Mega dong. Faktor itu bos. Bukan, tunggu. Saya tidak mengatakan bahwa Ibu Mega tidak faktor. Saya mengatakan iya. Faktor dominan. Entar dulu Mas, tunggu sebentar Mas. Bahwa Bu Mega itu pernah menjadi DPR. Isi Pak, sorry saya potong nih Pak. Iya. Ada sambal, kurang komplit tanpa kerupuk. Ini juga ada gelas plastik buat minumnya ya Pak. Top. Silakan Pak. Makasih ya. Mari. Emang top dah. Mantep kan? Mantep. Warna-warni lagi. Nah, jadi Lu pilih yang merah dong. kenapa tuh? Merah. Gua semua warna bos. Terus. Nah, karena begini. Bicara tadi, Bu Mega yes, dominan yes. Dan kenapa juga? Karena beliau sudah punya pengalaman. Pernah jadi DPR, pernah jadi Wapres, pernah jadi Presiden bos. Ya kan? Dan ketua umum partai yang salah satu sukses. Komplit lah beliau lah.
pasti harus didengarkan. Tapi seorang Ibu Mega itu juga orang yang punya prinsip dan namanya mengenai demokrasi. Dan beliau itu sangat concern terhadap the right person at the right position. Beliau tuh begitu. Jadi beliau itu waktu ini beliau selalu berbicara dengan Mas Ganjar. Dan beliau selalu mengatakan, Mas Ganjar, Anda yang harus akhirnya memilih. Namun saya harus memberikan masukan. Jadi waktu itu sampai saya tanya sama beliau, karena waktu itu sampai dibilang ada kontrak politik nih. Katanya Mas Ganjar sama Ibu, semua penentuan oleh Ibu dan segala macam gitu loh Mas. Ya kan, saya dengar di luar kan gitu Mas. Enggak kan, bukannya benar itu dia. Kagak Mas. Harus ada 4 hal yang Pak Ganjar harus ikut. Enggak Mas. Itu Mas, enggak ada itu Mas semua. Yang Ibu itu orang yang sangat menurut saya, mohon maaf mungkin dilihatnya agak berbeda. Tapi saya cuma yang saya tahu, yang saya dengar langsung. Betul? Jadi, nah itu kedengeran juga sampai Pak Jokowi loh. Enggak, tunggu. Apa yang Anda dengar? Tunggu. Yang didengar apa? Itu yang selalu semuanya berasumsi dan pikirannya. Emang dengar langsung? Emang Pak Jokowi tahu apa yang diomongin? Enggak. Kadang-kadang jangan sampai salah apa yang Ibu ngomong itu nyampainya salah. Dan kebanyakan itu salah menurut gua. Kalau yang dari hal yang saya dengan yang saya alami sekarang ini loh Mas. Saya nggak tahu ke belakangnya. Saya tahu apa yang saya alami, apa proses kehidupan saya kan. Ibu sampai bilang sama saya, dia bilang, waktu dulu aja. Ibu langsung nih? Ibu langsung. Waktu, contoh dia bilang, waktu saya jadi presiden. Coba hitung berapa jumlah menteri PDIP. Itu satu. Yang kedua Ibu bilang, untuk itu kita harus mencari yang namanya menteri yang paling cocok. Yang the right person at the right position. Terus dia bilang, saya sebagai contoh. Dia bilang, waktu itu saya mau mikir siapa Menseknek yang terbaik. Akhirnya, mau gak mau saya bicara dengan Pak Murdiono. Pak Murdiono itu adalah bagian daripada masa Orba. Iya. Orang yang menekan saya pada waktu itu, istilahnya rejim itu. Toh diajak bicara sama beliau. Tapi diajak bicara kenapa? Karena beliau yang paling mengerti. Iya. Mengenai siapa. Beliau tanya sama Pak Murdiono, keluarlah namanya Bambang Kesowo. Oh, Pak BK itu. Akhirnya, dan Ibu ajak bicara Pak Bambang, ternyata hatinya sama, cocok. Jadilah beliau Menseknek pada waktu itu. Jadi itu yang terjadi. Nah, sama dengan halnya sekarang ini, ya kan? Gue bukan membela Ibu, tapi gue hanya mengatakan apa yang saya proses kehidupan saya ataupun apa yang saya alami itu yang saya ceritakan. Sama dengan ini. Nah, balik ke sini lagi akhirnya. Konsiderasi adalah gini, oke, apa yang kita mau lakukan sih, ya kan? Tadi take yang pertama lebih penting mana? Yang lebih penting rakyat. Yang lebih penting memastikan apa yang mau kita lakukan untuk Indonesia. Kita lihat visi misi kita. Apa sih yang mau kita kedepankan? Kita ingin pertama pastinya adalah bagaimana memastikan untuk rakyat, ya kan? Bagaimana ekonomi, which is akhirnya kesejahteraan dan juga kemakmuran. Tapi ada satu lagi, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Nah, keadilan ini datangnya dari mana? Yaitu kepastian hukum. Hukum itu penting sekali. Mungkin kalau dengan ada kepastian hukum itu menyelesaikan 50% dari permasalahan yang ada. Itu juga bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ketidakadilan dan semuanya. Nah itu kan bagian daripada itu. Makanya karena itu yang menjadi poin sangat penting. Bahwa memikirkan untuk bagaimana kejadian kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan yang terjadi. Akhirnya cocoknya itu diputuskan dalam Pak Mahfud. Nah, itu ada diskusi juga. Dan Mas Ganjar merasa bahwa saya sudah mengenal Pak Mahfud sudah lama. Saya sudah banyak suka bertukar pikiran dengan Pak Mahfud. Saya sudah banyak hal yang kita kerjasamakan pada waktu lalu. Dan saya sudah pernah bicara segala macam dengan Pak Mahfud. Saya merasa cocok. Akhirnya keputusannya adalah Pak Mahfud MD. Jadi walaupun banyak yang merasa serem kalau ada Pak Mahfud loh. Enggak, jangan lihat seremnya gini. Apa yang mesti dilihat seremnya? Makanya. Karena Pak Mahfud kan orangnya kan yang terkenal kan lempeng aja. Nggak ada kompromi itu kayak gitu. Bukan begini, Mas. Sekarang kan kalau kita lihat jadi bikin takut itu. Enggak, ini kadang-kadang ya kan. Mungkin ada yang tidak menyukai, malahan mengompor-ngompori seakan-akan Pak Mahfud itu orangnya tidak punya hati. Pak Mahfud itu orang yang punya hati, orang baik kok. Ya kan, orang yang memikirkan yang paling utama bangsa. Bangsa waktu kita mendefinisikan bangsa dan ini pasti dilihat bangsa dulu, Bos. Nah jadi contoh lah, jadi dengan demikian ini dan Pak Mahfud itu bisa melengkapi apa yang dimiliki oleh Mas Ganjar, ya kan, dan bisa saling partnership dan bisa membawa
menyelaksanakan visi misi yang akan dilakukan. Jadi pilihannya begitu kok, Mas. Ada faktor lain nggak yang dipilih Pak Mahfud, misalnya dari soal dukungan dari grassroots atau dari beliau kan dibilang NU gitu, ada faktor NU gitu nggak? Semuanya dilihat. Kan waktu kita menjabarkan Itu setiap diskor nggak itu? Diskor nggak? itu bukan diskor. Kita melihatnya gini, kita nggak usah pakai skor-skoran, Mas. Karena yang perlu kita lihat strength and weaknesses. Yang kita perlu lihat apa yang bisa dibawa, ya kan? Dari mulai personality, dari misalnya nilai-nilai, habis itu track record, oke? Nah dari situ kita lihat juga angka-angka istilahnya gini untuk namanya electability tadi, gimana? Ya kan dari mulai electability, komunitas mana dan lain-lain itu semua bagian dari keputusan yang kita akhirnya katakan. Pasti dominasi Ibu dan juga Mas Ganjar di situ jelas. Ibu dan Mas Ganjar. Mas Ganjar di situ, tapi Ibu selalu memberikan balik. Mas Ganjar gimana? Karena yang akan partneran itu Mas Ganjar. Dan itu Ibu sangat begitu. Bukan saya membela ya, tetapi apa yang saya dengar, yang saya alami. Saya nggak tahu kalau yang lain mengalami gimana. Dengar dulu pilihan berikutnya selain Pak Mahfud kan Pak Ridwan Kamil ya. Karena penting untuk menguasai Jawa Barat itu. Pada waktu itu kan semua dipikirkan. Akhir-akhirnya pada waktu itu ya kan, hampir terakhir itu ya dalam diskusi, ya kan, memang ada Pak Mahfud pastinya di situ. Ada Mas Andi, ada Mas Ridwan Kamil, ada yang lain juga, semua. Itu diskusikan, dulu lihat. Gitu. Nah, poin yang paling membuat strong point yang membuat kemudian Bu Mega dan juga Pak Ganjar juga Anda memilih Pak Mahfud apa gitu? Yang pertama itu beliau itu orangnya tegas, orangnya berani. Tapi yang paling penting adalah juga beliau itu fighter untuk namanya memastikan kepastian hukum. Dan ini penting buat kita. Bagian daripada yang dimana diinginkan oleh pengusaha semua. Pengusaha itu simpel, Mas. Misalnya pengusaha dan juga rakyat sama loh, Mas. Jangan terjadi kriminalisasi. Jangan sampai kita cuma pengen jangan diganggu. Pengennya jalan-jalan aja, relax, ya kan Mas? Jadi kalau itu aja yang penting kebijakan, kepastian hukumnya ada. Bukan hanya untuk pertama rakyat utamanya. Tidak bisa membedakan yang kecil. Jangan sampai diharapkan dia punya uang, kepastian baru ada. Nggak bisa. Ini kan harus jelas, Mas. Siapapun di negara ini, setiap rakyat, setiap bangsa ini harus mempunyai kepastian hukum. Itu harus. Nah itu termasuk di dalam rakyat ini adalah semua macam-macam. Dari pengusaha mikro, kecil, menengah dan semua. Nelayan, petani dan semuanya yang ada. Ya kan? Nah ini penting, Mas. Tapi hukum juga kalaupun mau dibikin supaya tegas, gak ada diskriminasi segala macam kan, yang terkenal kan beliau dengan statementnya yang menindak di itu loh, dana 349 triliun apa itu? Apa itu? Hah? Yang mana? Ya. Itu katanya ada yang kritik juga, kok gak jalan, cuman ngomong doang gitu loh. Pertanyaannya kan, apakah pembuat kebijakan akhirnya itu adalah beliau? Kan bukan juga. Gitu dong. Ya ngomong ini yang penting nih, ada survei LSI nih. Elektabilitas pasangan baca pres, baca wapres. Lihat angkanya dari Prabowo Gibran, 35,9% bos. Kemudian Anda di Ganjar Mahfud 26,1%. Sementara Anies Muhaimin 19,6%. Yang tidak tahu 18,3%. So what do you think? Ya ini kan LSI, Mas. Jadi kenapa Anda nggak percaya survei? Bukan nggak percaya survei. Kan survei itu kadang-kadang melihat dari perspektif. Kan, jadi saya mengatakan bahwa bukan saya mengatakan itu tidak benar. Cuma saya mengatakan kadang-kadang dalam survei itu harus kita lihat asumsi-asumsi apa yang dibuat, pertanyaan apa yang ditanyakan, apa yang dilakukan dalam prosesnya. Bukan saya mengatakan ini, setiap itu kan beda-beda, Mas, ya kan? Nah jadi yang kita harus lihat bukannya hanya dari satu survei, kita harus lihat dari semua survei yang ada. Kita juga melakukan internal survei. Ya, about your internal survey. Iya, ada dong. Hasilnya gimana? Hasilnya udah ada belum? Ya ada, selalu ada, Mas. Per saat ini nih. Mas, selalu ada, Mas. Kita tuh selalu ada, karena itu continuous. Jadi gimana menang kalau survei Anda? Kalau insya Allah, Bismillah. Bismillah ya. Tinggal hanya begini, Mas. Makanya yang kami harapkan cuma satu, Mas. Kita mengharapkan suatu pemilu yang fair. Itu aja. That's the point. Itu aja. Yang ini.
Kenapa sih kok ngomong pemilu yang fair? Iya enggak. Apa tuh maksudnya? Bukan maksud Mas. Kan semua ingin adalah fairness. Iya. Apapun. Ya, itu nenek-nenek udah tahu kalau semua Iya, fairness. iya makanya. Maksud dibalik kata-kata bersayap fairness itu apa? Bukan kata di dalam, nggak ada kata-kata, nggak ada di belakang itu, cuma menyatakan bahwa legitimasi ke depan penting sekali, ya kan? Makanya saya mengatakan bahwa fairness harus terjadi, kan itu aja Mas. Aku nggak ada punya. Nah, itu ditunjukkan dengan cara apa? Oh cara nanti. Kalau fairness itu. Oh, kan sudah. Misalnya. Contoh. Misalnya. Pak Mahfud sudah bicara kemarin. Kebetulan Pak Mahfud tadi lagi bicara, lagi ada. Kemarin kita ke media center, habis mereka jaga kesehatan. Kita sama-sama minum ini jamu, terus makan pecel kita. Habis itu kebetulan ya udahlah, kan itu kan media center kita dan Cemara. Itu kita di sana. Terus Pak Mahfud juga mengatakan yang paling penting ke depan netralitas daripada aparat katanya. Oh, gitu aja. Netralitas aparat ya. Aparat itu apa sih? Nah, aku nggak tahu, bisa tanya Pak Mahfud Mas. Tadi aku membawa apa yang Pak Mahfud katakan. Aparat. Ya, kan? Aparat penegak hukum maksudnya. Saya nggak tahu. Itu kan kata Pak Mahfud. Intinya adalah buat saya adalah mengenai bahwa fairness. Nggak, tapi Pak Mahfud kan Menko Polhukam. No, Mas. Atasnya aparat juga dong. Emang kan Mas. Walaupun nanti cuti. Mas. Ya, coba dari itu ya. Ini kan makanya mesti dimengerti juga teman-teman karena nggak mengerti. Kita mesti jelasin Mas, mesti diedukasi Mas. Namanya juga Menteri Koordinator. Melakukan koordinasi. Tapi keputusan ada di menteri-menteri dan juga pejabat yang setingkat dengan menteri. Iya dong Mas. Kementerian teknis itu ya, pejabat teknis setiapnya itu ya? dong, pejabat teknisnya dong Mas, ya kan? Iya. Nah ini jangan sampai dibilang, wah ini bisa ini, enggak. Dia hanya bisa mengkoordinasi, karena apa yang ada di undang-undang itu. Menko itu dia ada definisinya menteri, ya kan? Ya kan, dan jumlah menteri harus 36, kan kurang lebih gitu Mas di dalam undang-undang. Ya, tapi jabatannya tidak sekedar koordinasi untuk yang lain loh ya. Kan dia di Kompolnas misalnya kan di atas dia. Bukan sekedar mengkoordinasi di Kompolnas, di Satgas BLBI juga begitu. Mas, tapi yang mempunyai itu di situ kan ada pejabat yang di situ Mas. Nggak bisa dilihatnya hanya itu. Kadang-kadang mungkin orang ingin melihat, oh ini seakan-akan menakut-nakuti Pak Mahfud lah ini semuanya. Iya. Enggak lah Mas, nggak untuk semua itu Pak Mahfud Mas. Tapi yang udah tahu Pak Mahfud mempunyai ketegasan dan keinginan memastikan ini ada kepastian hukum. Oke, itu Mas. Iya oke. Jadi soal netralitas tadi, aparat penegak hukum segala macam berarti kan ya yang paling menentukan kayaknya ya bosnya aparat penegak hukum itu. Presiden dong. Pak Jokowi dong. Makanya sekarang memastikan, menurut saya Pak Jokowi itu menurut saya adalah seorang negarawan. Nah kita ngomong bener nih soal Pak Jokowi nih, ya kan? Ya. Saya hormati beliau. Saya hormati beliau. Beliau itu sudah membawa Indonesia sampai dengan di mana melewatin semua proses dari mulai pandemi dan segala macam. Membawa kita sampai dengan kepercayaan dunia kepada kita dan semua. Dan kita harus menghormati itu, dan itu beliau yang lakukan Mas. Ya kan? Dan kami yakin Pak Jokowi itu netral. Saya yakin. Nah terus kok dipesenin supaya jangan sampai nggak netral tuh siapa dong? Ya, kita kan nggak tahu. Saya bukan menuduh satu orang, Mas, cuma mengingatkan. Hanya mengingatkan. Ya, hanya siapa? Kami nggak tahu siapa yang melakukan. Saya juga nggak mau menuduh Mas. Arsan udah mengingatkan loh, luar biasa. Ya, kan? Itu Mas, bahwa itu kan suatu proses. Ini kita bukan bicara buat si Arsan. Iya. Kita bicara untuk bangsa ini, bicara rakyat ini, supaya everybody happy. Kan gitu. Nah, agree. Itulah. Ngomong-ngomong soal ekonomi lagi nih. Kan pasangan Ganjar Mahfud kan menargetkan pertumbuhan ekonominya bisa 7%. Itu realistis gak sih? Gimana caranya? Mas, gini dulu. Sekarang aja berapa sih? Sekarang berapa? Sekarang berapa? Berapa Mas? 5, sekian toh? 5, sekian. Ya. Ada nggak provinsi yang di atas 7? Oh ada. Ada Mas. Di atas rata-rata nasional. Ada. Oke. Jadi realitasnya itu ada. Jadi bukan mengada-ngada. Realitasnya kalau kita lihat per provinsi ada. Dari atas ada itu. Ada itu. Nah, Oke. tinggal sekarang bagaimana melaksanakan pemerataan tersebut, ya kan? Dan sekarang ini kenapa? Memang kita we have to aim high, Mas. Why we have to aim high? Karena tujuan kita tuh high loh. Kita ingin menjadi negara maju. Ya kan? Nah, yang di mana, Mas? Kita harus memastikan bahwa dalam untuk menjadi negara maju ini waktu kita sempit sekali. Pak Jokowi selalu bilang,
Kita nih nggak ada waktu, hanya 10-15 tahun ke depan. Yang dimana ini kita sebagai Indonesia ini, ya kan, is to be or not to be. Kenapa? Demographic dividend kita akan habis, ya kan, dalam 10-15 tahun ke depan, kan gitu. Nah, jadi sekarang tinggal berarti apa yang kita lakukan? Kita harus memastikan gerak cepat, Mas. Cepat. Kenapa? Waktu berjalan cepat sekali. Dunia sekarang berputar sekali sangat cepat. Nah sekarang kita punya peluang. Kenapa? Karena dilihat di luar. Sekarang sedang ada namanya perang pedagang antara Amerika dengan China. Kita lihat situasi Ukraina, kita lihat situasi Middle East, kita lihat situasi yang lain. Udah clear bahwa pertumbuhan ekonomi itu ada di Asia. Oke. Khususnya Southeast Asia itu juga menjadi bagian. Kalau lihat Southeast Asia ataupun ASEAN, kita lihat terus lihat Indonesia. Mas sambil aku ini dulu ya. Makasih ya, makasih ya. Aku minum ya, minum. Terus? Iya kan. Ya. Nah itu penting. Nah makanya harus gerak cepat. Ya kan. Nah itu kita mesti lihat, ya kan. Nah itu makanya kita nggak bisa ini, makanya kita we have to aim high dan geraknya cepat. Berarti kita mesti energetik. Wah, mesti lari nih. Ini bukannya maraton nih, nggak bisa pelan-pelan. Ini mesti lari, kalau bisa sprint kita. Masih ya. Tapi untuk menjawab tadi juga, oke. Berarti kan ini untuk menjawab tantangan kita harus cepat, harus agile, gitu kan. Nah, tapi yang paling utama karena memang yang kita cari adalah bonus demografi, kita harus pastikan memang demografi bonus ini terjadi. Makanya kita mesti pastikan apa Indonesia yang unggul, khususnya apa sumber daya manusianya. Ya kan? Nah ini harus kita lakukan. Kenapa? Saya selalu bilang, kalau selama ini saya bilang, kalau kita tidak memastikan ini bahaya. Ini bukannya keuntungan tapi malah petaka buat kita. Demografi dividen ini. Kenapa? Ini kan muda-muda semua. Yes, tapi muda-muda ini harus diikut dengan the right skill. Ya kan? Harus diikut dengan apa? Lapangan pekerjaan semua ini. Jadi, nah kalau ngomong ini semua Mas, intinya gini lah. Waktu saya ngomong Mas Ganjar, karena visi misi semua tuh dari sisi semua tuh dilihatkan dari konteks saya bilang, nah, saya ngobrol sama beliau. Mas ini mau dibawa kemana Mas? Yang bikin visi misi Anda? Rame-rame, gotong royong. Tapi awalnya mesti datang dari Mas Ganjar. Pikiran dan hati Mas Ganjar apa? Kegelisahan apa? Iya. Itu penting. Akhirnya ada kegelisahan dia ya? Ada kegelisahan. Apa Mas ini? Keluarlah dari beliau. 3 hal yang beliau sangat pikirkan. Pertama beliau, Mas, gimana nih lapangan pekerjaan Mas? Gimana memastikan ada lapangan pekerjaan? Itu satu Mas. Karena saya ngelihat ini ngeri aku katanya. Ini nanti semua muda-muda dapat pekerjaan atau enggak? Nanti skillnya gimana? Itu kegelisahan beliau kan. Nah itu bagaimana memastikan lapangan pekerjaan dan lapangan pekerjaan itu bisa diisi oleh anak-anak bangsa kita. Soal yang kedua, kegelisahan beliau. Gimana ya memastikan pendapatan itu bisa naik? Dia bilang, wah Mas kalau naik aja susah nih Mas. Iya tapi gimana? Kasihan, contoh karena dia bilang, Mas Arsyad itu guru-guru coba. Kasihan, gajinya kecil banget. Iya sih. Ini harus diperhatiin guru-guru ini. Gitu. Terus pendapatan si nelayan, dia bilang. Pendapatan petani. Pendapatan, ini gimana Mas? Dia bilang. Saya setuju, saya bilang. Tapi kuncinya berarti produktivitas harus kita perbaiki juga. Setuju, kata Mas Ganjar. Berarti Mas Ganjar memikirkan gimana pendapatan bisa naik. Terus yang ketiga, beliau juga bilang, Mas gimana memastikan? Saya ini pengalaman hidup saya Mas. Dia bilang, ibu saya, ayah saya dulu tuh bingung kalau harga naik Mas. Dia bilang, istri kita aja sekarang ini, semua saudara-saudara kalau harga bahan pokok naik, harga naik itu gimana? Iya. Gimana memastikan stabilitas daripada harga? Iya. Ya kan? Itu. Jadi concern dia di situ. Bagaimana memastikan stabilitas harga? Bagaimana memastikan pendapatan bisa naik untuk rakyat? Bagaimana memastikan bahwa tadi lapangan pekerjaan ada dan yang tepat gitu. Itu kegelisahan beliau yang keluar dari situ. Yang akhirnya kita uraikan. Terus apa lagi Mas? Kita gali dari beliau. Nah dari situ baru kita undang teman-teman, expert, ya kan dari bidang-bidang semuanya, minta masukan yang kita akan jalankan terus nih. Sampai nanti, karena kita bilang, ini baru visi misi, suatu kerangka. Dan kita mengatakan, ini adalah living documents. Karena sekarang nggak ada, ini udah mesti agile. Kalau agile itu semua itu mesti berupa living documents. Kenapa?
kita mesti bisa beradaptasi. Dan kita harus selalu berpikir out of the box. Dan kita harus selalu resilience. Nah, dari konteks ini, makanya kita in the living documents. Kita ingin masukkan, ini terus terjadi. Tapi kerangkanya begini, ini kerangka pemikiran yang menjadi kebiasaan yang ingin kita capai untuk Indonesia ke sana. Karena tujuan tingginya Indonesia emas. Tapi ini kan proses kehidupan, 5 tahun. Jadi kita mesti fokus terhadap ini. Jadi itu yang kita... Anda bikin berapa periode nanti? Enggak, Mas. Kok 5 tahun. Bukan, Mas, pemikiran terhadap pembangunan Indonesia nggak boleh mikir pendek. Iya. Mesti mikir panjang. Iya, jadi kita untuk Pak Ganjar, Mahfud nih. Oh ya, 5 tahun dulu lah, Mas. Ini kan baru kita mau bicara ini, Mas. Kita bicara itu dulu loh, Mas. Boleh dong ngomong ya. Kita mau 2 periode kan boleh, Mas. Tapi kan kita pikir step by step. Yang apa di depan kita, ya udah kita hadapi itu dulu. Nah, ini yang Anda juga hadapi penting adalah bagaimana mengorkestrasi TPN ini. Kan terdiri dari banyak partai koalisi yang bergabung di situ. Betul. Ya, nggak banyak, Mas. Hah? Kita kan cuma 4. Kita 4, Mas. Ya kan? Yang banyak kan di sana. P3. Oh, sana banyak. Banyak. Iya. Tapi walaupun kalau kita kilas balik ke 2014, Mas. Waktu itu PDP juga dikit loh. Waktu itu kan yang banyak sebelah sono. Iya. Yang menang Pak Jokowi. Iya, dikepung juga. Kepung juga zaman Pak Jokowi sih pada waktu. Kalau ingat zaman dulu, Mas. Iya. Nah, jadi tapi kalau sekarang ini 4 ya. Yang paling penting adalah sekarang Ibu ini kita mengatakan gimana soliditasnya. Ini kerjasama kan TPN itu adalah tempat kerjasamanya. Kita tidak mewakili partai. Kita mewakili kerjasama partai yang mengusung capres dan cawapres. Dan kita ingin memenangkan ini. Itu kan tugas kita. Jadi dengan itu, dengan kerjasama ini kita berkuat, mengambil kekuatan yang ada dari partai-partai, dicampur dengan relawan, dicampur dengan profesional, digabungkan menjadi satu kesatuan di dalam TPN ini. Itu TPN ini. Dan kita ingin inklusivitas, Mas. Kita monggo siapa yang mau. Dan ini banyak mau terus. Kita bilang step by step ya. Ini ada yang mau masuk terus kan. Banyak banget. Loh, dengar-dengar justru sebaliknya, Bos. Opo. Kita dengar banyak yang juga mau ditarik ke sono sebelah juga. Loh, silakan, Mas. Itu kan pilihan hidup. Ada yang nawarin begitu, kono. Iya, saya nggak tahu karena kan ada yang pernah ngomong sama saya, Mas. Jadi kalau sama saya tahunya pada mau join kita. Semuanya mau join. Dia bilang oke. Really? Gitu ya? Yes, Mas. Makanya, Mas, karena saya bilang saya hanya bisa bicara apa yang saya alami. Yang saya rasakan dan saya pikirkan. Oke. Nah, sekarang ini, Mas, yang kita bicarakan saya bukan memanage partainya, Mas. Itu kan urusan partai sendiri-sendiri. Yang saya manage adalah kerjasamanya. Yang saya bilang yang penting, saya minta orang-orang dari semua partai yang bisa bekerja untuk TPN ini. Kan itu. Logistik gimana kalau logistik? Of course. Ya, Mas. Logistik penting loh. Oh, penting. Istilahnya kan kalau nggak ada bensinnya mobil nggak jalan, Mas. Ya itu, kan gimana? gitu. Ya itu pasti, Mas. Kita harus logistik ini kan sudah suatu proses. Ya kan, bukan bicara hari ini aja, bicara kemarin dan bicara besok, ya kan. Nanti kan jelaskan ternyata, Mas, banyak yang mau mendukung, banyak yang mendukung, Mas, banyak yang mau mendukung. Ngomong-ngomong logistik siapin berapa sih untuk kayak gini-gini ini? Ya itu, aku juga lagi proses belajar, Mas, ya kan. Berapa T? Aku lagi proses belajar. Buat saya simple. Sekarang saya lagi ngumpulin. Saya lagi ngumpulin budget. Oh iya. Ya, nanti kali saya jawab, Mas. Tapi kalau ini kan saya baru ngumpulin budgetnya. Karena saya nggak mau lihat angka gini. Kalau nanya macam-macam angkanya, Mas. Pengalaman hidup setiap orang mungkin beda-beda kan. Iya. Tapi saya bilang udahlah, kita lupain dulu. Kita coba ke dalam. Mulai dari bottom up. Ini dong. Dengan untuk tujuan yang ingin kita lakukan, berapa sih budgetnya? Nah ini kita lagi berhitung. Yang pasti triliun ya. Apanya? Aduh, Mas. Ya. Gak usah angkat triliun. Bukan, Mas. Nggak, belum tentu, Mas. Kenapa? Begini loh, Mas. Buat saya adalah bagaimana memanage suatu kampanye dengan efisien dan efektif. Itu tergantung, Mas. Iya. Perusahaan juga gitu, Mas. Ada perusahaan yang efisien, ada perusahaan yang tidak. Oke. Iya dong. Nah, saya insya Allah pengen yang efisien. Kan gitu. Nggak, poin pertanyaan Om Wai sebenarnya adalah keder nggak sih? Keder. Ganjar Mahfud menghadapi kalau jadi nih dua pasangan yang lain itu. Satu, kenapa pasangan Amin itu, waduh, tiap saat dikirimin ketika turun ketemu ke daerah-daerah kan membludak itu di Makassar, Magelang dan seterusnya. Hadiahnya juga banyak sih, Mas. Oh, hadiah juga. Terus kemudian satunya lagi, kita tahu Pak Prabowo, Gibran pasti ada Pak Jokowi dan semua
kekuatan yang Loh, kan lainnya. Pak Jokowi mah presiden, Mas. Beliau pasti netral. Mereka udah bilang, beliau sih akan membawa ini untuk supaya Dukung memastikan. semuanya, gitu. Dukung semuanya kan. Tapi katanya. merestui dan mendoakan anak yang ada di situ. Ya wajar lah sebagai seorang ayah. Kan. Nah, ya keder gagak. Kagak, Mas. Gagak. Kagak, kenapa mesti keder? Karena apa? Karena produk saya yang namanya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini orang hebat, Mas. Orang baik, Mas. Orang yang cocok untuk membawa tantangan masa depan bangsa ini. Jadi aku nggak keder, Mas. Jadi no regret ya Anda? No sendiri? regret. I have no regret. Dan clear. Saya kan cuma gini, saya orangnya simple, Mas. Saya dikasih kerjaan, saya ambil, udah saya fokus. Enggak, orang bilang dari dulu itu Anda itu ya Pak Jokowi gitu loh. Di sini ini sebenarnya penugasan oleh Pak Jokowi atau Anda memutuskan terlalu cepat? Mas, bukan, Mas. Sorry, Mas, nanya. no, aja nggak gitu apa-apa, ya. Mas. So okay, Mas. SBR open, Mas. Iya, Aku iya. seneng banget. Iya, Inilah namanya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, Mas. Yes. Itulah perbedaan. Iya. It's great. Karena apa? Dari situ bahwa kita memutuskan sesuatu, kalau kita mendengar semua yang ada, kan lebih bagus, Mas. Lebih hebat. Nah, jadi balik ke sini. Loh, kalau dibilang saya dengan Pak Jokowi, banyak orang lah yang dekat sama Pak Jokowi, Mas. Banyak orang yang, kenapa? Kami semua respect. Kami menghormati. Diskusinya mungkin beda-beda. Kalau saya pasti diskusi ekonomi, diskusi mengenai IKN, diskusi mengenai tantangan bangsa untuk ekonomi dan semuanya. Makanya kami membuat peta jalan Indonesia Emas. Kami berikan pada beliau. Kan itu, Mas. Itu diskusi kita, melihat bangsa ini. Dan untuk itu I respect gitu kan. Nah jadi kalau dibilang siapa orangnya Pak Jokowi, semua orang Pak Jokowi kalau gitu, Mas. Kenapa? Karena beliau tuh presiden kita. Benar kan, Mas? Iya. Presiden kita, Mas. Nah ini saya nanya nih. Tagline-nya ini terakhir Bos. Apa, Mas? Tagline-nya kalau Amin kan jelas perubahan. Ya. Tagline-nya si Prabowo Gibran kalau jadi nih tegak lurus kan? Oh gitu? Nggak tahu. Nah kalau Anda gimana? Katanya bingung katanya. Enggak bingung. Saya tagline kita adalah untuk bangsa, Indonesia unggul. Untuk memastikan Mas yang harus menang itu rakyat, Mas. Ini kita hanya membawa kemenangan rakyat. Yang dimana kita makanya mesti memastikan milih yang benar dan tepat untuk kondisi ketantangan yang ada. Makanya saya percaya pemimpin bangsa yang bisa membawa Indonesia itu menjadi Indonesia unggul untuk supaya menjadi Indonesia negara maju itu adalah yang namanya Ganjar Mahfud. Mantap ya. Mantap ya? Itu, Mas. Lo dengerin ya tadi, paham gak jelasin Pak Arsyad tadi? Tipis-tipis dengerin. Dengerin, paham? Dengerin, paham. Mantap. Cakep deh udah. Oke Bos, ini saya banyak yang mau ngajak rapat-rapat di mana-mana ini kayaknya. Oke, terima Tapi kasih. ini enak banget nih, asik tuh. Asik loh. Udah diundang sama Om Wai, gue thank you banget. Thank you for... Siap, Om. Gimana? Gue sih enak, Om. Mantep ya kan. Mantap kan? Jadi sahabat-sahabat sekalian, terima kasih Pak Arsyad Rashid ya kan. Sampai jumpa di edisi Gultik atau pergulatan politik berikutnya. Kalau bicara pakai data. See you. Mantap. Hey guys. Bye. Mantap. Thank you. Indonesia unggul. Indonesia. Siapa?